Kamu menang kontes makan hotdog, lalu tersedak hingga mati. Kini, kamu ada di lorong surgawi penuh pintu berbagai agama dan harus memilih tempat kekekalanmu. Lanjut. Di episode The Infographic Show, hari ini, kami akan memberikan jawaban setiap agama untuk pertanyaan besar. Seperti apa seharusnya surga itu? Mengingat kamu sudah meninggal? Seorang juara dengan perut penuh daging. Kamu mungkin cocok dengan Viking, penyerbu Norse legendaris yang jadi mimpi buruk biarawan Inggris. Mari buka pintu pertama dan lihat surga apa yang menantimu. Dalam kehidupan setelah mati ala Viking, seperti Valhalla, kamu masuk ke aula emas besar dan langsung disambut aroma daging panggang serta bir tanpa akhir yang menyergap hidungmu seperti kapak perang. Atap di atas kepalamu terbuat dari perisai milik para pejuang paling tangguh dalam sejarah. Sementara gagang tombak menopang langit-langitnya. Kamu melihat Odin dan para pria menenggak minuman keras dari ambing kambing ajaib sambil tertawa membicarakan penyerbuan dan pertempuran liar melawan dewa dan monster. Merasa lapar lagi? Tentu saja. Nikmati daging babi panggang lezat dari Sirenir yang ajaib. Dagingnya tumbuh kembali setiap hari. Atau pergilah ke aula Beelskinir dan nongkrong bersama Thor yang pasti punya banyak cerita epik untuk diceritakan. Karena secara teknis kamu mati dalam pertempuran, kamu bisa jadi bagian Einherjar, pasukan satu orang, dan menghabiskan hari dengan berpesta, minum, serta bertarung bersama saudara Vikingmu. Dan jangan khawatir, semua lukamu akan sembuh lagi setelah selesai. Satu kekurangannya adalah surga ini memang ada syaratnya. Di Valhalla, kamu harus siap menghadapi Ragnarok, pertempuran apokaliptik yang diramalkan. Para dewa Asgard, bersama kamu dan pejuang Nordik lainnya, akan melawan pasukan raksasa dan monster, dan hampir semuanya tewas. Jadi, itu memang syarat berat. Apakah Valhalla terasa terlalu intens? Kehidupan Viking memang tidak untuk semua orang. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, karena jika kehidupan setelah mati ada pemandu wisata, sebaiknya itu kami. Bagaimana jika kita pilih sesuatu yang lebih familiar, kekinian, dan modern? Ini membawa kita ke pintu berikutnya, yakni rumah susun antara Kristen dan Islam. Meskipun dua agama modern yang sangat populer ini memiliki banyak perbedaan dalam keyakinan tentang cara beribadah dan tradisi budaya, pandangan mereka tentang surga sebenarnya sangat mirip. Dalam Kristen, itu disebut surga, dan dalam Islam disebut jannah, dan di keduanya, kamu akan diberi ganjaran karena telah menjadi orang baik dan setia selama hidup. Kamu akan pergi ke alam malaikat yang indah dan merasakan cahaya kasih Tuhan tanpa penderitaan di surga Kristen. Inti suasananya adalah mengalami persatuan dengan Tuhan dan perasaan luar biasa yang menyertainya. Jannah memiliki beberapa detail surgawi yang sedikit lebih spesifik, seperti anggur lezat yang tidak membuatmu sakit atau mabuk. Wanita surgawi cantik, Huris, dikenal dalam surga Kristen sebagai kenikmatan ilahi yang tidak dijelaskan rinci, meski banyak perdebatan teologis tentang detailnya. Keduanya membayangkan Taman Eden, tempat hijau subur di mana semua keinginan dan kebutuhan terpenuhi. Kedua agama punya konsep kebangkitan untuk penghakiman besar oleh Tuhan, disebut Hari Penghakiman di Kristen dan Yom al-Din di Islam. Dan untuk melengkapi trio Abrahamik, cabang-cabang Yudaisme yang percaya pada surga kurang lebih sejalan dengan versi Kristen dan Islam dalam Yudaisme. Itu disebut Gan Eden. Tebak 3 kali artinya apa? Ya, itu Taman Eden. Tapi disinilah Yudaisme berbeda dari Kristen dan Islam, bukan? Mempercayai kehidupan setelah mati tidak menjauhkanmu dari iman Yahudi. Dari 3 agama Abrahamik, Yudaisme justru paling sedikit menekankan soal kehidupan setelah mati. Dalam filosofi Yahudi, 2 hal utama adalah olam hazeh, yaitu tindakan dalam hidup, dan tikkun olam, kewajiban memperbaiki dunia material. Namun, itu hanya salah satu aliran pemikiran. Yudaisme, agama Abrahamik tertua, juga memiliki keilmuan dan filosofi paling beragam tentang hakikat surga atau ketiadaannya. Dan jika Anda bertanya kepada beberapa cendekiawan Yahudi pada milenium pertama, mereka akan memberitahu Anda bahwa sebenarnya ada 7 surga yang berbeda. Lilon, Rakia, Syakim, Maon, Mahon, Zabul, dan tentu saja Arabot. Jika Anda suka berkebun dan bersantai dengan Tuhan, surga dalam agama Kristen, Islam,
atau Yahudi bisa cocok. Mungkin Anda juga seperti hipster surgawi. Taman-tamannya memang bagus, tapi itu hanya tren sementara. Anda ingin sesuatu yang lebih klasik dan tua, mungkin itu yang menarik Anda ke pintu dengan lambang angk emas. Penasaran dengan surga di tanah Parao? Nah, berarti Anda mengincar aru, ladang alang-alang. Kecuali jiwa Anda yang penuh hotdog tidak dimakan habis oleh pemakan jiwa orang mati. Inilah Dewi yang berperan sebagai semacam pembuangan sampah hidup bagi siapapun yang tidak lolos masuk ke tempat yang baik. Sebagian besar teks Mesir kuno menyebutkan jika Anda lolos dari Amits di aula kebenaran, Anda akan menuju Danau Lili dan menemukan perahu di sana. Dikapteni oleh Rafhaf, yang dalam bahasa Mesir berarti dia yang melihat ke belakang. Masalahnya dia sangat menyebalkan, kasar, pemarah, dan tidak tahu berterima kasih. Dan yang tidak pernah orang beritahu Anda adalah ujian akhir untuk masuk ke ladang alang-alang adalah apakah Anda tetap ramah pada Rafhaf meski dia sangat menyebalkan. Jika Anda sabar dan sopan menghadapi kelakuan buruk Rafhaf, dia akan mendayung Anda ke tepi ladang alang-alang. Pada dasarnya, hidup Anda akan berlanjut dengan cara yang paling sempurna dan tanpa rasa sakit yang bisa dibayangkan. Anda akan memiliki rumah Anda, semua anggota keluarga yang telah meninggal, dan hewan peliharaan kesayangan yang pernah Anda miliki semasa hidup. Tidak ada penderitaan, sakit, penyakit, atau perjuangan. Semua orang, kaya maupun miskin, akan mendapat tanah yang sama luas untuk dikelola. Jika Anda menjalani hidup yang berat di bawah panasnya Mesir, di bawah kekuasaan tangan besi sang Firaun, Anda pasti bisa mengerti alasannya. Ini akan menjadi pengaturan yang sangat menyenangkan. Namun, kita juga bisa memahami mengapa gagasan harus menjalani satu ujian kemurnian terakhir dengan orang paling menyebalkan di akhirat. Sebelum Anda diizinkan masuk, mungkin terasa agak mencurigakan dan penuh tipu daya bagi Anda. Selanjutnya, kita akan membahas pandangan positif tentang kehidupan setelah mati dari kelompok agama yang tak bisa dicurigai atau dianggap menipu. Gereja Scientology. Oke, lelucon tentang Tom Cruise dan John Travolta serta Lord Zenu kita kesampingkan dulu. Kepercayaan Scientology sebenarnya semacam gabungan dari Yudaisme. Beberapa gagasan ini juga akan kamu temui dalam Buddhisme dan Hinduisme, akan kita bahas nanti. Bagian Hindu dan Buddha adalah para penganut Scientology mempercayai siklus reinkarnasi, di mana Tetan, versi jiwa menurut Scientology, berpindah ke bentuk lain setiap kali seseorang meninggal. Berbeda dengan Buddhisme dan Hinduisme, tidak ada sistem karma yang menentukan bentuk saat tetanmu bereinkarnasi. Penganut Scientology percaya tetan tetap ada dalam tubuh manusia atau makhluk asing. Kamu bisa memeluk Scientology dan agama lain sekaligus, karena biasanya tidak saling mengganggu. Namun, tujuan utama Scientology adalah membersihkan dunia. Artinya, memakai Scientology dan mengajak orang lain membersihkan dunia dari ketidakmurnian di setiap reinkarnasi tetan berikutnya. Jadi, seperti konsep tikkun olam dalam Yahudi, tugasmu adalah memperbaiki dunia, bukan masuk surga. Ini adalah tanggung jawab bersama semua tetan untuk pada akhirnya menjadikan dunia seperti yang kita kenal ini menjadi semacam surga. Tapi kita bisa melihat mengapa gagasan tentang surga ini tidak terlalu menarik. Itu membutuhkan banyak usaha dan biaya untuk lokakarya, serta seminar Scientology selama prosesnya. Jadi, mari kita mundur sejenak dan melihat konsep surga abadi dari dua inspirasi terbesar Scientology, yaitu Hindu dan Buddha. Mari kita buka pintu Hindu terlebih dahulu. Agama ini adalah yang tertua dan tetap berpengaruh hingga kini. Dan jika kamu adalah seseorang yang berpikir bahwa kamu benar-benar ingin kehidupan baru seperti mode New Game Plus, maka apa yang ditawarkan Hindu untukmu akan terdengar sangat menarik. Jika kamu termasuk 1,2 miliar penganut Hindu di dunia, ini mungkin sudah jadi berita lama. Saat kami memberitahumu bahwa manusia terjebak dalam siklus kematian dan kelahiran kembali bernama samsara. Inilah saat jiwamu atau Atman berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain setiap kali wadah fisiknya mati. Tubuh yang akan kamu tempati setelah mati dan terlahir kembali sepenuhnya bergantung pada karmamu. Mengumpulkan karma baik bisa membuatmu bereinkarnasi sebagai manusia sejahtera atau hewan mulia seperti harimau. Dan jika kamu memiliki karma buruk, ya, kamu lebih mungkin terlahir kembali sebagai siput untuk sedikit merendahkanmu. Tapi Hindu memiliki penawaran
2 dalam 1 yang luar biasa dalam hal itu. Secara teknis, kamu akan mendapatkan 2 jenis pengalaman seperti surga yang berbeda jika kamu memutuskan untuk mengikuti kepercayaan yang satu ini. Ada kehidupan setelah mati yang menyenangkan di antara siklus reinkarnasi, yaitu swarg atau surga spiritual yang indah. Itu seperti pergi ke spa mewah sebelum kembali ke rutinitas hidup di dunia fisik ini. Namun, jika kamu terus berusaha mengumpulkan karma baik dan mengejar pencerahan spiritual, kamu mungkin cukup beruntung untuk keluar dari siklus samsara yang melelahkan dan mencapai keadaan yang dikenal sebagai moksha. Jika kamu cukup beruntung melewati batas itu, kamu akan bergabung atau menyatu secara metafisik dengan Brahman, roh tertinggi, setelah menjadi jutaan entitas berbeda dan merasakan semua penderitaan serta kebahagiaan mereka. Gagasan menjadi satu dengan roh tertinggi terasa melegakan. Tapi, jika kamu suka dengan gagasan itu, tapi ingin menyederhanakannya, untuk pengalaman yang lebih sederhana lagi, bolehkah kami mengusulkan kepadamu untuk membuka pintu yang bertuliskan Buddhisme? Mungkin kamu tertarik pada reinkarnasi dan pencarian pencerahan spiritual, namun tidak suka gagasan tentang Tuhan atau dewa-dewa yang selalu menghakimi. Kamu tidak perlu khawatir. Dalam Buddhisme, anitya berarti segalanya di alam semesta tidak permanen, tidak ada keabadian, dewa, atau sesuatu yang abadi. Jika kamu takut keabadian, ini konsep menarik. Ada juga prinsip penting yang harus dipahami sebelum membahas konsep surga menurut Buddhisme dalam pandangan Barat. Itu adalah prinsip anatta. Dan itu adalah gagasan bahwa diri, seperti kamu, yang terpisah dari seluruh alam semesta, adalah sebuah ilusi. Seluruh siklus samsara adalah tentang menyadari kebenaran. Bukan sekadar tahu kamu bagian dari alam semesta, tetapi memahaminya sepenuhnya. Pencerahan disebut nirvana, padanan Buddhis dari moksha dalam Hindu. Kamu akan keluar dari siklus samsara dan menyatu dengan alam semesta. Sebuah keadaan kebahagiaan yang kemungkinan besar tidak dapat dikenali sebagai apapun dalam pengalaman subjektif kita saat ini. Jadi, jika kamu menginginkan sesuatu yang benar-benar terasa sangat berbeda dari kehidupan sehari-hari yang membosankan, mungkin pintu Buddhisme adalah yang seharusnya kamu buka dan masuki. Tapi jika kamu suka reinkarnasi, namun merasa itu mungkin terlalu abstrak untukmu, maka masuklah ke pintu berikutnya dan lihatlah Sikhisme yang luar biasa. Agama besar sering muncul berkelompok 3 karena manusia suka membentuk pola. Seperti agama Abrahamik, Hindu, Buddha, dan Sikhisme juga sering dikelompokkan bersama karena kesamaannya. Melibatkan samsara dengan cara yang berbeda. Dalam Sikhisme, masing-masing dari kita memiliki percikan ilahi, bagian kecil dari Waheguru atau Tuhan. Ini adalah Atma kita. Mirip dengan Atman di Hindu, Sikhisme punya pendekatan ilmiah terhadap samsara. Setiap manusia mengalami 84 juta reinkarnasi, namun kamu harus mengikuti ajaran Shabad dan mencari perkembangan spiritual serta penyatuan dengan Tuhan. Tidak bisa menjalani reinkarnasi begitu saja. Dan jika kamu tidak melakukan itu, kamu pada dasarnya dianggap seperti zombie hidup. Dan bukan dalam arti kamu merasa seperti zombie hidup. Setiap hari kamu masuk kerja, hidup terasa sengsara. Namun, jika kamu melakukan semua hal yang benar, pada akhirnya kamu akan mencapai keadaan yang dikenal sebagai mukti. Ini akan membawamu kembali ke Guru Agung setelah lolos dari samsara, di mana kamu dan makhluk tercerahkan lain hidup di surga indah. Mungkin ini terlalu sentimental bagimu, pencerahan samsara. Mari kita buat lebih sederhana. Kamu tahu apa yang tidak dimiliki Kekaisaran Romawi? Kamu mungkin sudah melihat video tentang kaisar, taktik militer, atau panteon Romawi kuno. Tapi pernahkah kamu tahu konsep surga menurut Romawi kuno? Bagaimana jika kita buka pintu itu dan melihat ke dalam? Romawi kuno memang mengambil banyak sistem kepercayaan dari Yunani kuno. Dan mereka mengambil serta mengubah sedikit dari setiap suku atau budaya yang mereka taklukkan dan serap ke dalam kekaisaran mereka yang luas. Karena itu, masuk akal jika surga Romawi kuno sebenarnya mirip surga Yunani kuno, hanya berbeda sedikit. Selamat datang di Elysium, juga dikenal sebagai ladang, dataran, dan alam Elysian. Surga ini menarik karena bersifat fisik dan metafisik. Homer, penyair Yunani kuno, mengatakan bahwa Elysium adalah tempat fisik di ujung barat bumi. Hingga abad ketiga, sebelum Masehi, orang-orang dulu mengira bumi datar,
Elysium. Sebuah surga yang indah di mana kamu bisa menikmati apapun yang paling membahagiakan dalam hidupmu. Benar-benar tempat yang sangat eksklusif. Awalnya, hanya yang punya hubungan langsung dengan dewa yang bisa masuk. Namun, meski pandangan tentang incest dulu lebih santai, anggapan semua orang di surga adalah kerabat para dewa tetap merusak suasana. Seiring waktu, cakupannya meluas ke orang-orang pilihan dewa atau yang sangat saleh atau heroik. Dan kami pikir kemenanganmu di kontes makan hotdog membuatmu seperti setengah dewa, setidaknya setara dengan Theseus, kalau bukan bahkan sekuat Hercules sendiri. Semoga kamu menikmati kunjungan di tidak. Sepertinya ada kesalahan administrasi di sini tanpa alasan khusus. Lain kali, kami akan menunjukkan pilihan-pilihan yang ada jika kamu harus pergi ke neraka. Sambil menunggu, kenapa tidak melihat apa yang terjadi pada tubuhmu setelah meninggal? Atau tonton video ini.